Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal, NPM 205520110037. Saya ingin mempresentasikan hasil resumen saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Dari pertemuan 1, apa itu sistem operasi? Mata kuliah sistem operasi adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar dari sistem operasi, yaitu perkembangan arsitektur dan komponen-komponen dari penyusun sistem operasi. Materi-materi pada mata kuliah sistem operasi adalah 1. Introduksi atau overview, 2. Struktur sistem komputer, 3. Struktur sistem operasi, 4. Proses, 5. Thread, 6. Penjadwalan CPU, 7. Sinkronisasi proses, 8. TTS, 6. Deadlock, 10. Manajemen memori, 11. Memori visual, 12. File system security, 13. Input output system, 4. Sistem penilaian kemudian pertemuan kedua, struktur sistem komputer, komponen dasar sistem komputer. Sistem komputer memiliki beberapa komponen dasar, yaitu hardware, peripheral, yaitu komponen sumber daya yang digunakan untuk komputasi dasar, contohnya seperti memori, CPU, dan input atau output. Software, operating system. Software ini berfungsi untuk mengontrol maupun mengkoordinasi penggunaan perangkat keras atau hardware antara berbagai aplikasi yang penggunaan atau user DOS, Windows, Linux, Mac OS, Android, atau Unix. Brainware, contoh dari brainware yaitu orang atau user, mesin, dan komputer lain. Kelas-kelas komputer, grade komputer atau superkomputer, mainframe atau inframe system, main komputer, workstation, desktop, laptop atau netbook, handheld computer, enabled system. Dan berikut ini penggolongan komputer yang berdasarkan karakteristik: single processor, multiprosesor, personal computer. Mainframe system, yaitu kumpulan dari device dari CPU yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi, mengumpulkan job-job yang mirip, secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Real-time system, yaitu sistem yang mampu menyelesaikan proses yang intervensial waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem akan gagal. Sering digunakan device dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus, misalnya eksperimen ilmiah, industri, dan medis. Model hard real time, soft real time. Untuk strateginya, prinsip program adalah bagian dari data register. Tempat penyimpanan volatile yang akan diolah langsung proses sense memori. Tempat penyimpanan sementara yang volatile jumlah kecil, dan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor random access memory, RAM main memory. Tempat penyimpanan sementara volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor external memory, tambah memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Second memory, media penyimpanan data non-volatile dapat berupa flash disk, official disk, magnet tape. Storage management, OS menyediakan keseragaman dan logical view terhadap information strategi abstrak, physical processor to logistic unit. File each medium is controlled by device. File system management, file usually organizes into directory access control who can access. Untuk pertemuan ketiga,
Sistem operasi. Struktur sistem operasi Circle Virtual Machine. Definisi sistem operasi dari sudut pandang user. Sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer atau di lingkungan multi-user. Dari sudut pandang sistem operasi sebagai alat menetapkan sumber daya secara efisiensial atau resource allocator. Sistem operasi sebagai alat yang mengatur eksekusi program dan dari operasi dari alat satu kernel control program. Sistem operasi sebagai sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komponen kernel. Service sistem operasi error detection harus mampu menangani error bisa terjadi pada CPU, memori, hardware dalam one per device dan dalam user program. Untuk setiap error, OS harus menangani dengan aksi yang tepat dan konsisten. Harus adanya fasilitas debugging. Resource alokasi ketika multi-user atau multiple jobs berjalan bersama-sama atau konkuren. Resource harus dialokasikan. Kemudian accounting menentukan beberapa pengguna sumber daya sistem. Dan protection and security. Protection meyakinkan hak akses yang diperbolehkan. Security sistem baik program atau I/O dari pihak luar menggunakan Authentica. Graphic User Interface GUI. User Friendly Desktop Interface menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Icon merepresentasikan file, program, action, dan lain-lain. Menggunakan direction folder, SO sekarang menggunakan antara CLI dan GUI interface. Kemudian Microsoft Windows is GUI with CLI, Command Shell, Application Mac OS, X Aqua, GUI will Unix, kernel, Undernet, and Shell available. Solaris is CLI with optical GUI interface, Java Desktop KDE, Command Interview. Kemudian struktur sistem operasi. Struktur sederhana tidak dibagi dan modul-modul. Contoh struktur sistem MS-DOS metode pendekatan layer atau level. Contoh Unix terdiri dari kernel berisi device drive dan interface dan program mikronel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dan kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level modular. Dibagi per modul. Komputer. Mesin virtual mengambil pendekatan layer secara logikal. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual yang menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi banyak progres masing-masing. Keuntungannya keamanan, kemudahan instalasasi. Contoh digunakan dalam penelitian mengandung Grants Company, murah, dapat digunakan untuk kehematan sumber daya IT. Kerugiannya, waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spoiling tapi bisa lebih lambat karena interface-nya. Kemudian pertemuan keempat, proses dari perjalanan. Konsep proses adalah suatu program yang sedang dieksekusikan atau running. Alokasi proses, batch, multiprogramming, multitasking, hal yang dicatat pada saat proses running. Program counter variabel untuk menyimpan alat suatu proses yang akan dieksekusi. Stack atau heap, tempat penyimpanan temporary data yang dibutuhkan selama program dieksekusi secara dinamis. Kemudian data section berisi variabel global yang suatu proses teks dan berisi kode programming. Kemudian status progress. New
pada saat proses pertama kali dibuat, running pada saat proses sedang dieksekusi, waiting proses menunggu suatu event lain, contoh proses IO, ready progress siap untuk dieksekusi, terminated pada saat progres suatu selesai dieksekusi. Program control block, sistem proses diimplementasikan ke dalam sistem operasi oleh PCB. PCB adalah informasi yang berhubungan dengan proses controller, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, encoding information, IO status information, etc. Kemudian pertemuan kelima, parallel processing. Parallel processing is benefit evolved, ada proses level, iterated level. Kemudian mengapa sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tidak konsistenan data akibat diperlukan adanya sistem matikan urutan untuk giliran. Kemudian ada solusi masalah, critical section, mutual exclusion. Tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan terjadi kemajuan proses. Jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section, maka proses lain yang ingin menjalankan critical section dapat masuk ke dalam critical section tersebut. Ada batas waktu tunggu, building waiting. Tidak ada proses yang menunggu selama-lamanya untuk masuk ke dalam critical section. Kemudian associated edge process execution and zero speed. Tidak ada asumsi lain mengenai kecepatan relatif setiap proses ataupun jumlah CPU. Kelemahan smartphone termasuk low level, kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar luas program. Menghapus atau write dapat terjadi non-mutual execution. Menghapus signal dapat terjadi deadlock, error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Kemudian pertemuan ke-6, thread terdiri dari thread ID, program counter, register, dan stack. Thread juga sering disebut lightweight proses. Thread berbagi kode sensation, data sensation, file, dan sumber daya dengan thread lain yang termasuk dalam proses yang sama. Proses tradisional, proses kelas berat hanya memiliki satu utas. Keuntungan thread, responsiveness, resource sharing. Sebuah aplikasi yang membuat beberapa thread yang berbeda dalam sebuah alat memori yang sama karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya. Ekonomis, utilizing of multiple processor actors. Setiap thread dapat berjalan secara paralel pada proses yang berbeda. Pustaka utas menyediakan program dengan API untuk membuat dan mengelola utas. Dua cara utama penerapan. Benang kernel thread diduga secara langsung dari sistem operasi. Contoh Windows XP 2000, Solaris, Linux, Mac OS X, thread, dan many-to-one multi-threading modul. Kemudian pertemuan ke-7, permasalahan penyimpanan. Pada proses penyimpanan membaca data bisa timbul masalah kapasitas media penyimpanan tidak cukup atau terbatas. Ketika proses dihentikan dan data hilang, kebutuhan mengakses data atau sebagian dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan media penyimpanan yang mampu menyimpan data yang besar, mampu menjaga, dan walaupun proses yang mengakses dihentikan, proses yang bersamaan
dapat mengakses dan secara bersama-sama tanpa ada yang terganggu. Operasi file, create file, delete file, 3, dan open file. 4 close, 5 write, 6 write, kemudian 7 append, 8 set, 9 get atribut, 10 set atribut, dan 11 rename. Dan pertemuan ke-10, manajemen memori. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada di memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian itu disebut input queue. Kemudian tujuan manajemen memori, meningkatkan untuk CPU, data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Kemudian memori manajemen unit atau MMU, hardware yang memetakan alat virtual ke alamat fisikal. Pada MMU, screen nilai pada relocation register ditambahkan ke setiap address yang di-generate oleh sebuah proses pada saat dia dikirim ke memori fisik. Kemudian ada dynamic loading. Dynamic loading itu memiliki routing yang diperlukan saja pada memori atau on load time. Routine yang tidak diperlukan tidak akan dipanggil. Tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Battle memory space utilizing because function routine is never loaded. Sangat berguna jika menangani banyak kode yang jarang diakses. Ketika pemanggilan terjadi, rutin pemanggilan akan memeriksa di memori apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Jika belum, dipanggil dialokasi ke memori. Contoh array dinamis dan import atau including library. Keuntungan dan kerugian pegging. Jika kita membuat ukuran dari messaging peg besar, keuntungannya adalah akses memori akan relatif lebih cepat. Kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya fragment internal yang sangat rendah. Pertemuan ke-11, virtual memory. Tidak bisa semua memori logistik dipetakan ke memori fisik dan dynamic loading. Bisa melakukan memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logistik dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk eksekusi logistik address space dan membuat lebih besar daripada physical address space, atau memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa progres. Keuntungan virtual memory: berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan, meningkatkan respon karena tidak deadlock, bertambah jumlah user yang dapat dilayani. Memori virtual bisa melebihi daya tampung dan memori utama yang tersedia. Untuk pertemuan ke-12, file system dan security. Konsep file adalah informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam second. Storage type datanya adalah charging, numeric, binary, program binary, director logical. Di Linux dalam bentuk file atau home atau Anton atau D. Device logika di Linux dalam bentuk file atau dev atau SDA1. Sifat persistence, big size, dan stability. Struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file terbentuk untuk menjalankan mengakses suatu file. Kemudian operasi file. Create menciptakan file size atau nol. Write menulis file di posisi tertentu. Write baca file dari posisi tertentu. Delete hapus file.
Intrusion menghapus isi, mempertahankan attitude, cache file, size 0 atau space highlight. Kemudian hal yang berhubungan dengan file system, I/O, control the drive, intrude hardware, mengeluarkan perintah generation device untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam file. Flash horizontal modul informasi tentang logical address dan physical address dari file tersebut, mengatur jumlah sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasi dan menyediakan alamat tersebut saat user menginginkan. Kemudian pertemuan ke-13 dan 14, input output system. Sistem I/O, konsep umum atau I/O, port, pintu komunikasi data, bus, jalur data, shared direct access, controller, pemberi perintah atau host adapter. Perangkat I/O memiliki alamat digunakan untuk menyimpan instruksi I/O secara langsung. Memori mapped I/O lebih cepat, X atau VGA. Mekanisme I/O, polling, interput, dan DMA. I/O register dan I/O register, data in register, data pembacaan, data out register, data penulisan, status register, status error normal. Mengakses interput. Jalur interput dihasilkan oleh perangkat I/O. Interput hardware menerima input tersebut. Mengakses interput juga digunakan untuk penanganan execution, contoh breakfall dan trap system call. Kemudian direct memory access. Ada juga jenis-jenis perangkat I/O. Perangkat blok ada juga, contohnya meliputi berbasis disk drive. Perangkat karakter ada juga, contohnya seperti keyboard, mouse. Perangkat jaringan dan juga contohnya soket penghubungan, contoh komputer dengan jaringan. Block and not blocking ada juga istilah pada I/O. Caching and fast memory, holding copy up data ada juga, always use copy, improve and performance. Dan buffering ada juga, spooling, hold out, output, device, presenting, and execution. Untuk meningkatkan kinerja I/O, memperkecil jumlah konten switch, memperkecil jumlah penyalinan data yang dilakukan sewaktu pengoperasi data antara device dan aplikasi. Memperkecil jumlah interput dengan menggunakan transfer secara besar-besar, smart control dan crawling. Menambahkan congruency dengan menggunakan DMA controller. Memindahkan proses primitif ke perangkat keras. Menyeimbangkan kemampuan CPU, memori, submain bus, dan I/O progress. Karena kelebihan dan salah satu area membuat keterlambatan pada yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.